Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah tentang tanda-tanda akhir zaman yang semakin nyata. Sebuah kisah yang menyelaraskan fakta ilmiah, ramalan spiritual, dan sabda Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga langkah kecil ini menjadi amal jariah yang membahagiakan orang tua dan mengantarkan kita ke surganya. Jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Mari kita tingkatkan cinta dan doa untuk Rasulullah SAW. Di awal tahun 2024, dunia dikejutkan oleh laporan ilmiah yang menunjukkan adanya perubahan frekuensi resonansi bumi, yang disebut sebagai Schumann resonance, mengalami fluktuasi aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan mencatat bahwa peningkatan intensitas ini bertepatan dengan lonjakan aktivitas elektromagnetik, menimbulkan spekulasi tentang dampaknya pada ekosistem planet dan manusia. Banyak pihak merasa resah karena fenomena ini bukan hanya berdampak pada cuaca ekstrim, tetapi juga memengaruhi stabilitas mental dan emosi sejumlah individu yang menjadi lebih gelisah tanpa alasan jelas. Di saat yang sama, komunitas ilmiah internasional mulai memusatkan perhatian pada pola anomali yang terjadi di berbagai wilayah, seperti badai tak terduga, gempa bumi kecil yang berulang, dan peningkatan suhu di kutub. Ketika berbagai hipotesis diajukan, sebagian pakar berpendapat bahwa perubahan ini bisa menjadi bagian dari siklus alam besar yang sudah lama tidak terpantau oleh teknologi modern. Namun, pendapat ini tidak sepenuhnya diterima karena data terbaru menunjukkan bahwa skala perubahan jauh lebih besar dan lebih cepat daripada siklus yang sebelumnya pernah dicatat dalam sejarah. Kekhawatiran mulai meluas, mendorong banyak pihak untuk mengajukan pertanyaan mendalam. Apakah ini hanya gejala dari sistem bumi yang sedang mencari keseimbangan, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Dalam diskusi tertutup yang diadakan di sebuah forum global, beberapa tokoh mulai mengungkapkan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya perubahan besar yang bisa mengubah cara hidup manusia secara mendasar. Fenomena ini pun membuka pintu bagi diskusi lintas disiplin, dari sains hingga filsafat, untuk memahami apakah ada pesan tersembunyi di balik gejala-gejala alam ini. Dengan perasaan waspada, dunia mulai memasuki periode di mana realitas tidak lagi terasa sepenuhnya dapat diprediksi, dan tanda-tanda baru terus bermunculan tanpa peringatan. Dalam upaya memahami gejala yang terjadi, para peneliti mulai menelusuri sumber-sumber kuno, termasuk manuskrip dan catatan dari peradaban yang telah lama hilang. Di antara dokumen tersebut, ditemukan berbagai referensi tentang siklus besar yang berulang setiap beberapa ribu tahun, dengan deskripsi yang samar namun penuh peringatan. Sebuah tim ilmuwan yang mengkaji teks kuno menemukan catatan menarik yang menyebutkan masa pembersihan ketika bumi mengalami transformasi dalam waktu singkat. Penelitian ini semakin mendalam ketika para ahli menyadari adanya kesamaan simbol dan pola narasi di berbagai budaya yang dipisahkan oleh jarak geografis dan waktu. Penemuan-penemuan ini mulai mengguncang paradigma ilmiah, memaksa banyak pihak untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa peradaban kuno memiliki pengetahuan yang melampaui era modern. Namun, skeptisisme tetap ada, dengan beberapa pihak menganggap narasi ini sebagai mitos belaka yang tidak memiliki dasar ilmiah. Meski demikian, ada desakan untuk memadukan data kuno dengan teknologi canggih untuk mengungkap apakah peringatan ini relevan dengan kondisi saat ini. Di tengah perdebatan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang terus menghantui para peneliti. Apakah sejarah benar-benar berulang? Dan jika ya, bagaimana umat manusia dapat mempersiapkan diri? Sebuah konsensus awal mulai terbentuk bahwa sejarah tidak hanya mencatat masa lalu, tetapi juga menyimpan pola-pola tersembunyi yang dapat membantu membaca masa depan. Di lokasi penggalian di kawasan Mesopotamia, sebuah tim arkeolog menemukan artefak yang dipercaya berasal dari 4.000 tahun yang lalu, dengan simbol-simbol yang menggambarkan siklus bencana besar. Penemuan ini mencakup tablet yang terbuat dari batu basal, yang mencatat kisah tentang perubahan iklim mendadak yang menghancurkan peradaban pada masa itu. Simbol yang diukir pada tablet tersebut menampilkan pola yang mirip dengan grafik badai geomagnetik yang sedang terjadi di era modern. Para ahli arkeologi segera bekerja sama dengan ilmuwan iklim untuk mencari hubungan antara kisah ini dengan fenomena terkini, menghasilkan spekulasi bahwa siklus bencana besar mungkin sudah dekat. Penemuan di Mesopotamia tidak berdiri sendiri. Di Amerika Tengah, reruntuhan Maya juga menunjukkan perhitungan astronomi yang mengindikasikan periode krusial pada abad ke-21. Seiring bertambahnya bukti, muncul kepercayaan bahwa peradaban kuno telah meninggalkan pesan peringatan bagi generasi mendatang tentang pola siklus kehancuran dan pembaruan. Beberapa pakar mulai mendalami catatan ini dengan harapan dapat menemukan petunjuk tentang bagaimana peradaban tersebut bertahan atau gagal melewati siklus bencana. Penemuan-penemuan ini memunculkan diskusi tentang bagaimana manusia modern mungkin sedang menuju jalur yang sama dengan peradaban masa lalu yang runtuh. Ketika berita tentang artefak ini tersebar luas, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah tanda-tanda yang tercatat di masa lalu benar-benar memiliki relevansi langsung dengan era modern. Di tengah meningkatnya rasa penasaran global, satu hal menjadi jelas.
Peradaban manusia saat ini sedang menghadapi tantangan yang mungkin jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Pada pertengahan tahun 2024, Forum Internasional Darurat digelar di Jenewa untuk membahas gejala kosmis dan iklim ekstrim yang terus meningkat. Para ilmuwan dari berbagai bidang mempresentasikan data yang menunjukkan bahwa anomali ini bersifat global dan saling terkait, menuntut respons lintas negara. Pemimpin dunia mulai menyadari bahwa ancaman ini tidak bisa diatasi oleh satu negara saja, memaksa mereka untuk menyusun rencana kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah badan internasional baru, Earth Anomaly Research Alliance, EARA, dibentuk untuk memusatkan penelitian tentang sinyal kosmis, perubahan geomagnetik, dan pergeseran atmosfer. Sebagian besar negara menyepakati anggaran besar untuk penelitian ini, tetapi beberapa pihak skeptis mempertanyakan apakah upaya ini benar-benar dapat memberikan solusi. Di balik diskusi terbuka, terdapat kekhawatiran mendalam bahwa jika ancaman ini tidak segera ditangani, akan terjadi efek domino yang menghancurkan. Para ahli memperingatkan bahwa sinyal kosmis yang terdeteksi dapat menjadi pertanda awal dari bencana besar, seperti badai matahari yang merusak sistem komunikasi global. Pertemuan ini memunculkan kesadaran bahwa tanpa kerja sama internasional, skala kerusakan bisa jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Meski masih ada ketegangan politik di antara beberapa negara besar, mereka sepakat bahwa kolaborasi ini adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Pada akhirnya, forum ini menjadi tonggak baru dalam sejarah umat manusia, menandai awal dari perjuangan bersama menghadapi ancaman yang tak terelakkan. Dampak dari anomali global mulai terasa di sektor ekonomi, dengan harga pangan melonjak akibat gagal panen di berbagai belahan dunia. Sumber daya energi menjadi semakin mahal karena permintaan melonjak sementara suplai terganggu oleh bencana alam yang terus terjadi. Perusahaan-perusahaan besar mulai mengurangi tenaga kerja untuk mengimbangi kerugian, meningkatkan angka pengangguran secara signifikan. Ketegangan ekonomi menciptakan gelombang protes di berbagai kota besar, menambah tekanan pada pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Para ekonom memperingatkan bahwa dunia sedang berada di ambang krisis ekonomi global yang lebih besar daripada depresi besar. Beberapa negara mencoba memperkuat aliansi ekonomi regional, tetapi ketidakstabilan politik membuat usaha ini sulit terwujud. Di tengah kekacauan, muncul seruan dari masyarakat untuk mengadopsi pendekatan yang lebih berkelanjutan terhadap konsumsi dan produksi. Ketidakpastian ekonomi ini mendorong manusia untuk mencari jawaban di luar sistem tradisional, termasuk dalam spiritualitas dan refleksi moral. Di penghujung tahun 2024, astronom mencatat kemunculan komet besar yang jalurnya terlihat mendekati bumi, menarik perhatian publik secara global. Berbagai laporan tentang hujan meteor yang lebih sering dari biasanya menambah rasa takjub sekaligus cemas di kalangan masyarakat. Para ilmuwan mencatat adanya pergeseran pola bintang yang tak biasa, memunculkan hipotesis baru tentang aktivitas galaksi yang memengaruhi sistem tata surya. Sementara itu, masyarakat luas mulai menghubungkan fenomena ini dengan berbagai prediksi dalam teks-teks agama dan kepercayaan kuno. Sebagian pihak menganggap peristiwa ini sebagai kebetulan alamiah semata, tetapi semakin banyak yang percaya bahwa ini adalah tanda mendalam yang memuat pesan ilahi. Di berbagai tempat, muncul kelompok spiritual yang menganggap fenomena langit ini sebagai peringatan tentang pentingnya kembali ke jalan yang benar. Muncul diskusi di kalangan ilmuwan tentang apakah tanda-tanda ini hanya reaksi alam biasa atau memiliki dimensi metafisika yang belum dipahami. Dalam pidato-pidatonya, beberapa pemimpin agama menyebut fenomena ini sebagai peringatan yang sudah dinubuatkan dalam ajaran mereka, termasuk sabda Nabi Muhammad SAW. Media sosial menjadi platform utama untuk menyebarkan gambar dan video fenomena langit, menimbulkan campuran antara rasa takut dan harapan di kalangan masyarakat. Di tengah kebingungan global, tanda-tanda di langit ini mulai dianggap sebagai isyarat bahwa dunia sedang menuju perubahan besar yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Pada awal tahun 2025, para sarjana Islam di seluruh dunia mulai mengkaji hadits-hadits Nabi Muhammad SAW dengan perhatian yang lebih tajam, khususnya yang terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Dalam kajian tersebut, mereka menemukan bahwa beberapa tanda kecil yang disabdakan dalam hadits, seperti kemunculan kekacauan global dan fenomena alam tak biasa, telah terlihat nyata dalam peristiwa terkini. Salah satu hadits yang paling sering dirujuk adalah tentang kemunculan tanda besar yang akan menjadi pembuka dari serangkaian peristiwa dahsyat. Beberapa ulama menyoroti bahwa prediksi ini memiliki kemiripan mencolok dengan fenomena seperti badai geomagnetik dan pergeseran magnetik bumi yang sedang diteliti oleh ilmuwan. Diskusi semakin intensif ketika ditemukan teks-teks kuno yang juga menyebutkan kejadian serupa dalam tradisi peradaban lain, menguatkan anggapan bahwa hadits ini relevan secara universal. Di tengah antusiasme ini, muncul pula perdebatan di antara ulama konservatif dan progresif tentang cara menafsirkan tanda-tanda tersebut dalam konteks modern. Sementara itu, masyarakat luas mulai menunjukkan minat besar terhadap kajian ini, membuat masjid-masjid dan forum agama dipenuhi dengan diskusi tentang akhir zaman.
Kesadaran akan kesesuaian tanda-tanda ini dengan hadits Nabi membuat banyak orang mempertanyakan apakah kita benar-benar berada di ambang bukti sabda Nabi Muhammad terbukti benar. Namun, sebagian skeptis berargumen bahwa tanda-tanda ini mungkin hanyalah kebetulan alamiah yang tidak ada hubungannya dengan nubuatan. Dalam suasana penuh teka-teki ini, umat manusia berada di persimpangan, apakah akan sepenuhnya percaya pada sabda ilahi atau tetap bergantung pada penjelasan ilmiah. Di tengah kesibukan global mempelajari tanda-tanda alam, kecerdasan buatan, AI, muncul sebagai alat utama untuk memproses data dan membuat prediksi terkait peristiwa mendatang. AI mulai digunakan untuk memantau pola cuaca ekstrim, pergeseran magnetik bumi, dan aktivitas kosmik, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang potensi bencana. Teknologi ini juga menghubungkan data dari berbagai belahan dunia, menghasilkan peta interaktif yang memperlihatkan titik-titik krisis yang mungkin terjadi. Namun, di balik keunggulannya, para ahli memperingatkan bahwa AI hanya dapat menganalisis data yang tersedia dan tidak mampu memahami dimensi spiritual atau metafisika dari fenomena tersebut. Beberapa ilmuwan mengkhawatirkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada AI dapat menciptakan paradoks baru, di mana teknologi justru memperumit pengambilan keputusan manusia. Di sisi lain, para pemimpin global menggunakan prediksi AI untuk menyusun rencana darurat dan mempercepat upaya mitigasi bencana. Diskusi berkembang tentang bagaimana AI dapat digunakan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan kearifan lokal dan spiritualitas dalam memahami ancaman besar ini. Sebuah laporan baru dari Konsorsium Teknologi Global menyebutkan bahwa pola-pola krisis yang terdeteksi oleh AI menunjukkan peningkatan eksponensial yang mengarah ke pertengahan tahun 2025. Di tengah optimisme dan kekhawatiran, muncul pertanyaan mendalam. Apakah teknologi yang diciptakan manusia ini dapat benar-benar menyelamatkan kita, atau justru menjadi alat yang mempercepat kehancuran? Dengan segala kelebihannya, AI menjadi salah satu pemain utama dalam upaya umat manusia memahami dan menghadapi teka-teki besar yang sedang berlangsung. Para ilmuwan mencatat bahwa beberapa spesies hama ini mengalami mutasi yang membuat mereka lebih tahan terhadap pestisida dan mampu berkembang biak dengan sangat cepat. Selain itu, ditemukan virus baru yang menyebar dengan pola yang tidak biasa, memicu kekhawatiran akan potensi epidemi global yang lebih besar dari sebelumnya. Di Afrika, invasi belalang yang luar biasa besar menghancurkan lahan pertanian, memperburuk krisis pangan yang sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Fenomena ini memunculkan diskusi tentang bagaimana perubahan lingkungan global memengaruhi evolusi cepat organisme kecil yang sering diabaikan. Dalam literatur agama, terutama hadits Nabi Muhammad, ditemukan referensi tentang makhluk kecil perusak yang akan muncul menjelang akhir zaman. Beberapa ulama mengaitkan hal ini dengan kejadian biologis terkini, memperingatkan bahwa ini mungkin merupakan bagian dari rangkaian tanda besar yang telah disebutkan. Para ilmuwan bekerja keras untuk mencari solusi, tetapi kecepatan mutasi membuat usaha mereka selalu tertinggal satu langkah. Kekacauan ekologis ini memperlihatkan betapa rapuhnya ekosistem global, mendorong manusia untuk merenungkan kembali hubungan mereka dengan alam. Di tengah upaya untuk mengendalikan krisis ini, satu pertanyaan besar terus bergema. Bagaimana peringatan dari masa lalu dapat membantu kita memahami ancaman dari makhluk kecil perusak ini? Diskusi mendalam tentang realitas multidimensi mulai melibatkan kolaborasi antara fisikawan kuantum, filsuf, dan teolog dari berbagai tradisi. Penemuan pola energi yang tidak biasa di lokasi tertentu memicu spekulasi tentang adanya hubungan antara dimensi fisik dan metafisik. Dalam forum internasional, para ahli sepakat bahwa batasan antara sains dan spiritualitas mungkin tidak setegas yang selama ini diyakini. Beberapa fisikawan mengajukan hipotesis bahwa perubahan energi di bumi dapat menjadi jembatan untuk memahami realitas yang selama ini hanya dianggap sebagai kepercayaan mistis. Di sisi lain, teolog menekankan pentingnya mempertimbangkan wahyu ilahi sebagai sumber pengetahuan yang melengkapi temuan sains. Dalam konteks ini, hadits Nabi Muhammad yang menggambarkan fenomena akhir zaman mulai dianggap relevan bahkan oleh para ilmuwan. Penemuan baru di bidang kuantum menunjukkan bahwa energi alam semesta tampaknya merespons kesadaran manusia, memunculkan gagasan bahwa iman dan ilmu mungkin lebih terkait daripada yang pernah dipikirkan. Di tengah diskusi, muncul desakan untuk mempercepat integrasi antara pendekatan ilmiah dan spiritual demi memahami misteri tahun 2025. Beberapa eksperimen berbasis energi menunjukkan hasil yang mendekati apa yang digambarkan sebagai keajaiban dalam tradisi agama. Dalam suasana penuh harapan dan skeptisisme, dunia mulai menyadari bahwa kebenaran mungkin tidak hanya berada dalam ranah ilmu atau iman, tetapi dalam perpaduan keduanya. Pada awal tahun 2025, semakin banyak gerakan masyarakat sipil yang muncul di berbagai belahan dunia, semuanya berfokus pada persiapan menghadapi krisis yang diprediksi semakin dekat. Gerakan ini dipicu oleh kesadaran kolektif akan perubahan ekstrim yang telah terjadi, dari fenomena alam hingga krisis ekonomi dan sosial yang tidak lagi bisa diabaikan. Di kota-kota besar,
komunitas lokal mulai membentuk jaringan bantuan mandiri untuk memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi saat terjadi gangguan besar. Upaya ini seringkali disertai seruan untuk kembali ke gaya hidup sederhana dan berkelanjutan, meminimalkan ketergantungan pada sistem global yang dianggap rapuh. Dalam banyak diskusi publik, muncul tekanan terhadap pemerintah untuk mengubah kebijakan menjadi lebih inklusif dan proaktif dalam menghadapi ancaman besar yang membayangi. Namun, tak semua pihak sepakat. Ada kelompok-kelompok yang bersikeras mempertahankan pola lama, menciptakan konflik kecil yang menambah kompleksitas situasi. Di sisi lain, organisasi kemanusiaan mulai memperkuat infrastruktur bantuan, sementara sejumlah kelompok agama menyerukan doa dan persatuan di tengah ketidakpastian. Gerakan-gerakan ini mencerminkan solidaritas umat manusia yang perlahan tumbuh, meskipun masih terancam oleh ego sektoral dan perbedaan kepentingan. Pada tingkat global, muncul pertanyaan apakah kebangkitan kesadaran ini cukup kuat untuk melampaui sekat-sekat nasionalisme dan politik. Dengan semakin dekatnya prediksi peristiwa besar, dunia berada dalam dilema. Apakah solidaritas ini cukup untuk menghadapi skenario terburuk, ataukah akan runtuh di bawah tekanan? Para ilmuwan astronomi merilis laporan baru yang menunjukkan bahwa aktivitas matahari sedang mendekati siklus puncaknya, memicu kekhawatiran global tentang dampaknya terhadap kehidupan di bumi. Intensitas badai matahari yang semakin kuat diperkirakan dapat merusak jaringan listrik, satelit komunikasi, dan sistem navigasi yang menjadi tulang punggung masyarakat modern. Sebagai langkah antisipasi, beberapa negara mulai mematikan satelit non-esensial dan membangun cadangan infrastruktur komunikasi darurat. Namun, langkah-langkah ini belum cukup untuk menghilangkan kekhawatiran akan potensi pemadaman global yang dapat terjadi jika badai matahari mencapai tingkat ekstrim. Di sisi lain, para ahli memperingatkan bahwa gejolak geomagnetik ini dapat memicu peningkatan aktivitas seismik, menambah lapisan kompleksitas terhadap situasi yang sudah genting. Kajian ini juga menemukan hubungan menarik antara pola aktivitas matahari dengan peristiwa sejarah besar, termasuk keruntuhan peradaban kuno. Penemuan ini semakin memicu diskusi tentang apakah siklus puncak matahari 2025 hanya kebetulan alamiah atau bagian dari rangkaian tanda besar yang lebih luas. Di tengah meningkatnya kepanikan global, para pemimpin dunia berusaha menenangkan masyarakat dengan menyatakan bahwa semua langkah pencegahan sedang dilakukan. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah dunia benar-benar siap menghadapi badai matahari yang berpotensi menjadi titik balik peradaban? Ketegangan politik global semakin memuncak ketika negara-negara besar mulai bersaing memperebutkan sumber daya yang semakin langka akibat perubahan lingkungan. Konflik di Timur Tengah kembali memanas, diperburuk oleh perdebatan tentang akses air dan energi yang menjadi isu strategis di kawasan tersebut. Di Asia, beberapa aliansi regional mulai goyah karena perbedaan visi dalam menghadapi krisis global, menciptakan ketidakpastian dalam hubungan diplomatik. Negara-negara di Eropa menghadapi gelombang protes besar-besaran yang menuntut kebijakan lebih tegas untuk menghadapi ancaman iklim dan ekonomi. Di tengah kekacauan ini, muncul kekhawatiran bahwa konflik kecil dapat memicu perang skala besar jika tidak segera diredam. Beberapa pemimpin dunia berusaha membentuk koalisi baru untuk mengatasi tantangan bersama, tetapi upaya ini seringkali terhalang oleh ego nasional dan kepentingan jangka pendek. Sementara itu, media internasional melaporkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah yang dianggap lamban dan tidak responsif. Retaknya tatanan politik ini membuat dunia semakin terfragmentasi, memperlemah kemampuan kolektif untuk menghadapi ancaman global yang terus berkembang. Dengan waktu yang terus berjalan menuju pertengahan tahun 2025, muncul kekhawatiran bahwa perpecahan politik ini dapat memperburuk dampak dari peristiwa besar yang diramalkan. Pertanyaan yang terus menggema adalah, bagaimana dunia dapat bertahan jika kekuatan politik yang ada justru menjadi penghalang untuk bertindak bersama? Di tengah situasi yang semakin tegang, media sosial menjadi arena utama untuk menyebarkan berbagai informasi, dari fakta ilmiah hingga teori konspirasi yang tidak berdasar. Beberapa pihak memanfaatkan ketidakpastian ini untuk menyebarkan narasi yang menyesatkan, menciptakan kebingungan massal di antara masyarakat. Laporan palsu tentang bencana yang tidak terjadi menyebar luas, membuat banyak orang kesulitan membedakan antara fakta dan fiksi. Para ahli komunikasi memperingatkan bahwa informasi yang salah dapat memperburuk kepanikan dan merusak upaya mitigasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, ada juga individu dan kelompok yang menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang krisis dan menyerukan solidaritas global. Namun, polarisasi yang tajam di masyarakat membuat diskusi seringkali berubah menjadi perdebatan yang tidak produktif, memperdalam jurang perpecahan. Beberapa teori konspirasi bahkan menghubungkan fenomena alam dan gejolak sosial dengan agenda tersembunyi oleh elit global, memicu ketidakpercayaan terhadap institusi resmi. Di tengah kebingungan ini, platform digital mencoba memperkuat kebijakan moderasi konten, tetapi upaya ini tidak sepenuhnya berhasil. Ketika Juni 2025 semakin mendekat, banyak orang mulai merasa bahwa kebenaran telah menjadi sesuatu yang sulit ditemukan di tengah derasnya arus informasi.
Pertanyaan besar yang muncul adalah, mampukah masyarakat memilah informasi yang benar sebelum terlambat? Ataukah kebingungan ini akan menjadi bagian dari kejatuhan kolektif kita? Di awal Mei 2025, dunia dikejutkan oleh berbagai laporan tentang peristiwa luar biasa yang terjadi secara bersamaan di berbagai penjuru dunia, mulai dari mata air yang tiba-tiba muncul di gurun hingga cahaya terang yang muncul di langit malam. Sebuah desa kecil di Asia melaporkan seorang anak yang tidak sengaja menemukan mata air yang diyakini sebagai berkah ilahi karena mampu menyembuhkan penyakit. Di Amerika Selatan, sebuah fenomena aneh terlihat ketika langit berubah warna menjadi hijau terang, yang tidak dapat dijelaskan oleh para ahli meteorologi. Sementara itu, di Timur Tengah, muncul kabar tentang seorang lelaki yang diduga dapat menyembuhkan dengan doa, menimbulkan kehebohan besar di komunitas lokal. Berbagai laporan ini memicu perdebatan sengit antara kelompok ilmuwan yang berusaha menjelaskan kejadian ini secara rasional dan kelompok spiritual yang melihatnya sebagai tanda mukjizat. Media internasional meliput fenomena ini secara luas, mempertemukan berbagai sudut pandang mulai dari skeptisisme hingga keyakinan penuh bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Para pemuka agama mulai mengaitkan peristiwa-peristiwa ini dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang menyebutkan akan adanya tanda-tanda besar menjelang perubahan besar pada dunia. Namun, tidak sedikit yang menganggap kejadian ini hanyalah reaksi alamiah dari perubahan lingkungan global yang terjadi secara ekstrim. Perdebatan pun semakin memanas, melibatkan akademisi, teolog, dan masyarakat umum dalam upaya memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam kekacauan opini ini, muncul pertanyaan besar, apakah fenomena-fenomena ini adalah konfirmasi final dari sabda Nabi, atau sekadar ilusi yang ditafsirkan berlebihan? Dengan Juni 2025 semakin dekat, para pemikir futuristik mulai menggambarkan skenario dunia pasca bencana, menciptakan model peradaban yang dirancang untuk bertahan menghadapi tantangan baru. Model ini mencakup komunitas kecil yang mandiri dengan teknologi ramah lingkungan, sebagai antitesis dari kota-kota besar yang dianggap terlalu rapuh menghadapi gangguan sistemik. Perencanaan tanggap darurat global mulai dipercepat, dengan fokus pada distribusi pangan, akses air bersih, dan pengamanan energi alternatif. Beberapa negara bahkan mulai membangun kota cadangan di wilayah yang dianggap lebih aman dari bencana besar, sebagai tempat perlindungan terakhir. Diskusi tentang sistem ekonomi baru juga mengemuka, menyingkirkan konsep kapitalisme lama untuk mengadopsi pendekatan berbasis solidaritas dan keberlanjutan. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa rencana ini mungkin hanya dapat diakses oleh kelompok elit, meninggalkan sebagian besar populasi dalam ketidakpastian. Para pemimpin global memperingatkan bahwa tanpa perencanaan yang inklusif, dunia baru yang dibayangkan ini hanya akan memperparah ketimpangan sosial. Skenario ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana nilai-nilai moral dan spiritual akan membentuk tatanan baru, mengingat pentingnya persatuan di masa sulit. Meski optimisme tetap ada, banyak yang merasa bahwa perubahan besar ini tidak akan terjadi tanpa pengorbanan yang luar biasa dari semua pihak. Dengan peta baru peradaban yang terus disusun, pertanyaan utama tetap, seberapa siap umat manusia untuk memasuki era pasca Juni 2025? Semakin banyak individu di seluruh dunia mulai merasa bahwa jawaban atas krisis yang terjadi tidak hanya terletak pada sains dan teknologi, tetapi juga dalam hubungan spiritual dan moral yang lebih kuat. Fenomena hijrah massal mulai terjadi, dengan orang-orang meninggalkan kehidupan perkotaan yang serba materialistik untuk mencari kedamaian di lingkungan pedesaan atau komunitas spiritual. Gerakan tobat massal menjadi pemandangan umum, dengan banyak orang kembali mendekatkan diri pada Tuhan dalam berbagai tradisi agama mereka. Masyarakat mulai menunjukkan solidaritas yang lebih besar, membantu satu sama lain untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Di banyak tempat, pemuka agama menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya memperbaiki hubungan antar sesama manusia sebagai langkah pertama menuju penyelamatan kolektif. Namun, ada juga kritik yang menyatakan bahwa sebagian besar dari gerakan ini hanya didorong oleh rasa takut, bukan oleh kesadaran sejati. Meski demikian, semangat untuk bersatu melampaui perbedaan agama, budaya, dan bahasa mulai terlihat di tengah krisis global ini. Beberapa pemimpin spiritual menyerukan agar manusia tidak hanya mempersiapkan diri secara fisik, tetapi juga secara spiritual, untuk menghadapi perubahan besar yang sedang mendekat. Dengan meningkatnya jumlah orang yang mencari makna di balik semua yang terjadi, masyarakat perlahan mulai menyadari bahwa penyelamatan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga hati nurani. Pertanyaannya tetap, apakah gerakan ini benar-benar tulus dan mampu menciptakan perubahan sejati, ataukah hanya reaksi sementara terhadap ancaman yang dirasakan? Pada akhir Mei 2025, para pakar dari berbagai bidang mengeluarkan laporan final yang merangkum semua temuan dan prediksi terkait dengan gejolak global yang terjadi. Dalam laporan tersebut, mereka menetapkan garis merah waktu di bulan Juni sebagai titik di mana berbagai fenomena diperkirakan mencapai puncaknya. Data menunjukkan bahwa perubahan geomagnetik, aktivitas matahari, dan ketidakstabilan ekosistem saling terkait dalam pola yang semakin jelas.
Beberapa ilmuwan optimis bahwa tindakan cepat dapat memitigasi dampak terburuk, sementara yang lain pesimis bahwa waktu yang tersisa sudah terlalu sedikit. Di tengah situasi ini, banyak negara mulai memberlakukan rencana darurat nasional, termasuk evakuasi di wilayah yang dianggap berisiko tinggi. Namun, laporan ini juga memicu kepanikan di kalangan masyarakat, dengan sebagian orang mulai melakukan pembelian massal dan mencari perlindungan. Para pemimpin dunia berusaha menenangkan masyarakat dengan memberikan jaminan bahwa semua langkah yang diperlukan sedang diambil. Meskipun demikian, beberapa ahli mempertanyakan keakuratan prediksi ini, mengingat betapa kompleksnya sistem alam dan sosial yang sedang dianalisis. Dengan waktu yang terus mendekati garis merah, pertanyaan besar muncul, apakah laporan ini adalah peringatan yang tepat, ataukah hanya perkiraan yang rentan terhadap kekeliruan manusia? Pada minggu pertama Juni 2025, diskusi tentang sabda Nabi Muhammad SAW mencapai puncaknya, dengan banyak ulama memusatkan perhatian pada lafaz hadits-hadits yang dianggap relevan dengan kondisi terkini. Hadits-hadits yang sebelumnya hanya dipahami sebagai metafora kini diterjemahkan ulang dengan pendekatan kontekstual, memperhatikan gejolak alam, sosial, dan politik yang terjadi. Salah satu hadits yang menjadi sorotan utama menyebutkan tanda-tanda akhir zaman yang melibatkan fenomena alam luar biasa dan perubahan drastis pada perilaku manusia. Ulama lintas generasi mengadakan pertemuan untuk membahas apakah interpretasi ini benar-benar sesuai dengan realitas, menghasilkan konsensus yang semakin menguat. Saatnya terbukti, seperti yang disabdakan. Diskusi ini tidak hanya melibatkan kalangan Islam, para ahli agama dari tradisi lain juga diundang untuk membandingkan prediksi eskatologis dalam keyakinan mereka. Dalam suasana penuh rasa ingin tahu, muncul pertanyaan apakah manusia terlalu cepat mengaitkan setiap kejadian besar dengan nubuatan, atau ini memang pertanda akhir yang nyata. Beberapa skeptis tetap mempertanyakan validitas klaim ini, mengingat sifat umum dari prediksi-prediksi masa depan yang seringkali dapat ditafsirkan secara luas. Namun, perasaan mendalam di kalangan masyarakat bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat membuat diskusi ini terasa lebih serius dari sebelumnya. Dalam momen ini, keyakinan akan sabda Nabi tidak hanya menjadi soal iman, tetapi juga sumber harapan bagi mereka yang merasa bingung di tengah ketidakpastian. Pertanyaan besar tetap mengemuka. Apakah kita benar-benar berada di akhir dari rentang yang diisyaratkan Nabi Muhammad SAW, atau ini hanyalah ujian lain dari perjalanan panjang umat manusia? Menjelang pertengahan Juni 2025, upaya terakhir dari komunitas ilmiah dan teknolog modern dilakukan untuk mempersiapkan dunia menghadapi kemungkinan terburuk. Di beberapa negara, pembangunan bunker bawah tanah yang dilengkapi teknologi canggih dipercepat sebagai tempat perlindungan bagi populasi terbatas. Laboratorium internasional berlomba untuk menyimpan benih tanaman dan spesimen genetik hewan dalam kondisi kriogenik, sebagai langkah untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Para insinyur dan ilmuwan memperkenalkan peralatan vital baru, seperti sistem filtrasi udara dan air portabel yang dirancang untuk bertahan di lingkungan ekstrim. Sementara itu, peluncuran satelit darurat dilakukan untuk menjaga komunikasi global jika terjadi kerusakan besar pada jaringan utama. Beberapa komunitas lokal, didukung oleh ilmuwan, mulai membangun desa-desa mandiri dengan energi surya dan sistem pertanian vertikal. Meski persiapan ini terlihat meyakinkan, sebagian besar masyarakat merasa terpinggirkan karena hanya kelompok elit yang tampaknya mendapatkan akses ke fasilitas ini. Di sisi lain, diskusi terus berlanjut tentang sejauh mana langkah-langkah darurat ini dapat benar-benar menyelamatkan manusia dari bencana yang sifatnya tidak sepenuhnya dapat dipahami. Para pemimpin ilmiah mengingatkan bahwa meskipun teknologi dapat membantu, pada akhirnya manusia perlu menghadapi kenyataan bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita. Pertanyaan utama yang tersisa adalah, apakah persiapan ini cukup untuk menghadapi nubuatan yang benar-benar akan terjadi, ataukah semua ini hanya memberi rasa aman semu di tengah ketidakpastian? Dengan hanya beberapa hari tersisa sebelum tanggal yang dianggap kritis, suasana dunia menjadi semakin tegang, dan seluruh perhatian tertuju pada apa yang akan terjadi. Media internasional dipenuhi dengan spekulasi, analisis, dan teori, mulai dari prediksi ilmiah hingga klaim mistis tentang apa yang akan datang. Di berbagai belahan dunia, masyarakat berkumpul di tempat ibadah, alun-alun kota, atau bahkan di rumah masing-masing, mengantisipasi momen yang dianggap sangat penting. Para pemimpin dunia memberikan pidato yang mencoba menenangkan publik, tetapi ketegangan di wajah mereka tidak bisa disembunyikan. Beberapa komunitas memilih untuk berpuasa dan berdoa sebagai bentuk persiapan spiritual, sementara yang lain berfokus pada persiapan fisik seperti menyimpan makanan dan persediaan penting. Muncul berbagai laporan tentang perilaku aneh binatang, seperti migrasi mendadak atau perubahan pola hidup, menambah kecemasan masyarakat. Di kalangan ilmuwan, perdebatan tetap berlangsung apakah prediksi ini benar-benar didasarkan pada data yang akurat atau hanya hasil dari kombinasi kebetulan dan spekulasi. Meski begitu, rasa ketidakpastian yang menyelimuti seluruh dunia menciptakan suasana di mana segala kemungkinan, baik atau buruk, terasa mungkin terjadi.
Saat jam-jam terus berlalu, muncul rasa bahwa dunia sedang berdiri di tepi jurang besar, menunggu sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Pertanyaan besar yang menggema di setiap sudut dunia adalah, bagaimana jika puncak peristiwa ini berbeda dari apa yang diramalkan, dan bagaimana manusia akan merespons ketika itu terjadi? Saat dunia memasuki hari-hari terakhir sebelum Juni 2025, para ilmuwan, ulama, dan filsuf mulai menyadari pola yang menghubungkan data ilmiah, ramalan spiritual, dan sabda Nabi Muhammad SAW. Beberapa ahli menemukan kesesuaian antara perhitungan sains modern tentang siklus geomagnetik bumi dengan tanda-tanda yang disebutkan dalam berbagai teks agama. Diskusi lintas disiplin menjadi semakin intensif, dengan fokus pada bagaimana berbagai pengetahuan ini dapat digabungkan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dalam forum internasional yang diadakan secara darurat, para pemimpin agama dan ilmuwan sepakat bahwa fenomena global ini bukan sekadar kebetulan, tetapi bagian dari pola yang lebih besar. Keberanian untuk menggabungkan pendekatan spiritual dan ilmiah mulai diterima secara luas, menumbuhkan keyakinan baru bahwa ada sesuatu yang akan tiba. Meski demikian, ada keraguan yang tak terhindarkan di kalangan skeptis, yang masih melihat semua ini sebagai kebetulan yang tidak memiliki makna lebih dalam. Namun, semakin banyak orang merasa bahwa realitas dunia saat ini sedang menyingkapkan sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik tabir waktu. Di kalangan masyarakat umum, muncul harapan baru bahwa mungkin masih ada cara untuk menghindari skenario terburuk jika manusia mau bersatu. Sementara itu, sebagian orang merasa bahwa segala sesuatu telah ditentukan dan tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu hasil akhirnya. Pertanyaan yang terus mengemuka adalah, apakah tabir waktu ini akan membawa manusia pada kebangkitan spiritual atau justru mengungkap takdir yang tidak bisa diubah? Memasuki awal Juni 2025, rangkaian peristiwa besar terjadi secara simultan, dimulai dengan gempa bumi berkekuatan tinggi yang melanda beberapa wilayah tanpa peringatan. Hujan lebat disertai banjir bandang menghancurkan kota-kota pesisir, sementara di tempat lain kekeringan ekstrim semakin meluas. Kerusuhan sosial meletus di berbagai negara, dipicu oleh ketegangan ekonomi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu menghadapi krisis. Di langit malam, cahaya aurora yang tidak biasa terlihat hingga ke daerah tropis, memukau sekaligus mencemaskan banyak orang. Para pemuka agama kembali menyerukan kepada umat manusia untuk tetap tenang dan memaknai semua ini sebagai peringatan besar yang telah disebutkan dalam ajaran mereka. Media internasional melaporkan peristiwa ini sebagai krisis multidimensi, mencakup aspek alam, sosial, dan spiritual yang saling berkelindan. Dalam suasana yang semakin mencekam, muncul narasi global bahwa semua tanda ini mungkin merupakan pembuktian langsung dari sabda Nabi Muhammad SAW. Beberapa pihak mencoba untuk tetap berpikir rasional, tetapi sulit untuk mengabaikan betapa konsistennya rangkaian peristiwa ini dengan nubuatan yang telah lama dikenal. Dunia berdiri di ambang perubahan besar, dengan pertanyaan yang menggema, sudahkah setiap pihak siap menerima kenyataan bahwa sabda Nabi Muhammad terbukti benar? Pada malam terakhir sebelum pertengahan Juni 2025, suasana dunia dipenuhi ketegangan, dengan setiap orang menanti apa yang akan terjadi pada detik-detik yang mendekat. Di beberapa wilayah, masyarakat berkumpul dalam doa massal, sementara di tempat lain orang-orang mencari perlindungan di rumah mereka atau bunker darurat. Para ilmuwan dan pemimpin global tetap berada dalam komunikasi intensif, mencoba memahami dan memantau perkembangan terakhir melalui teknologi yang masih berfungsi. Di langit, muncul cahaya aneh yang tampaknya tidak berasal dari sumber alami atau buatan, membuat banyak orang terdiam dalam ketakjuban. Fenomena ini disaksikan di seluruh dunia, dan tak lama kemudian laporan muncul tentang perasaan damai yang aneh di kalangan mereka yang menyaksikannya. Namun, di tengah keajaiban ini, beberapa wilayah mengalami kerusakan besar akibat bencana alam yang terus terjadi, menambah lapisan paradoks pada situasi tersebut. Sebuah suara hati kolektif tampaknya muncul, menuntun umat manusia menuju titik yang belum diketahui, seperti membuka pintu menuju dimensi baru. Beberapa orang menyebut ini sebagai tanda akhir zaman, sementara yang lain percaya bahwa ini adalah awal dari sebuah era baru yang penuh harapan. Ketika pintu waktu yang tidak terlihat ini terasa semakin dekat untuk terbuka, dunia terhenti dalam kebisuan, menunggu apa yang ada di sisi lain.